gigi berlubang. Pertama-tama kakak mau tanya, mungkin ada yang sudah pernah mengalami sakit gigi? Ya. Berapa orang? Coba angkat tangan. Bagaimana waktu saat mengalami sakit gigi? Sakit atau tidak? Sakit? Oh, oke adik-adik. Jadi sekarang kakak akan melakukan penyuluhan tentang gigi berlubang atau karies gigi. Sebelum kakak melakukan penyuluhan, kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap kakak Maria Yohana Soba, biasa dipanggil Kakak Maya. Kakak mahasiswa dari kampus Prodi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang. Jadi adik-adik, di sini kakak akan melakukan penyuluhan tentang karies gigi atau gigi berlubang. Pengertian dari karies gigi atau gigi berlubang itu adik-adik yaitu suatu penyakit yang menyerang jaringan keras gigi yang menyebabkan gigi menjadi berlubang. Seperti gambar ini. Ini adik-adik gambar dari gigi berlubang. Ini adik-adik disebabkan jika adik-adik malas menyikat gigi, terus adik-adik sering mengonsumsi makanan manis dan lengket seperti permen, coklat, maka adik-adik punya gigi akan bentuk seperti ini, dia berlubang. Yang tadi yang sudah mengalami sakit gigi itu pasti dia tidak bisa tidur, setengah mati punya, itu karena adik-adik punya gigi itu sudah berlubang. Kemudian adik-adik, ada pun penyebab dari gigi berlubang ini. Yang pertama, adik-adik itu terlalu banyak mengonsumsi makanan manis dan lengket. Contohnya seperti, ada yang tahu makanan manis dan lengket itu seperti apa? Gula-gula, coklat, terus wafer, yang manis-manis pokoknya. Kemudian adik-adik kurang memperhatikan kebersihan gigi dan mulut. Seperti adik-adik malas menyikat gigi setelah makan pagi, adik-adik langsung berangkat ke sekolah, tidak menyikat gigi terlebih dahulu. Itu juga dapat menyebabkan gigi berlubang. Kemudian adik-adik punya sikat gigi itu masih salah. Dan adik-adik itu tadi sering mengonsumsi makanan manis dan lengket, terus adik-adik tidak berkumur atau tidak sikat gigi. Jadi makanan itu akan melekat pada adik-adik punya gigi. Itu penyebab kedua. Dari adik-adik, penyebab ketiga itu posisi gigi yang tidak beraturan. Di sini siapa gigi yang tidak beraturan, yang tumbuhnya itu ada yang bagian depan, ada yang bagian belakang, pasti ada yang perempuan. Nah, coba adik buka giginya. Nah itu adik punya gigi itu tidak beraturan. Jadi karena adik punya gigi tidak beraturan, terus makanan yang adik-adik makan itu tertempel di gigi, kan susah dibersihkan menggunakan sikat gigi. Karena gigi yang tidak beraturan, jadi kalau adik-adik sikat gigi itu tidak bersih, berarti dia punya makanan itu kan ada tersangkut di bagian sela-sela gigi. Tahu sela-sela gigi itu? Nah itu. Kemudian adik-adik, proses terjadinya gigi berlubang atau karies ada dia punya proses terjadinya, yaitu adik-adik bisa lihat pada gambar yang kakak pegang. Prosesnya pada mulanya berawal dari sisa makanan yang tidak dibersihkan. Kemudian lama-kelamaan akan membentuk plak. Plak itu adik-adik itu tadi sisa makanan yang adik-adik makan, terus adik-adik tidak bersih. Setelah itu plak dapat menyebabkan terjadinya karies. Karena itu tadi adik-adik jarang menyikat gigi, terus adik-adik salah masih dalam cara menyikat gigi. Itu makanya adik-adik punya gigi bisa jadi berubah. Betul sekali. Itu tadi. Jadi adik-adik setelah makan makanan yang manis atau mengunyah sesuatu, adik-adik itu wajib untuk berkumur. Setelah berkumur, adik-adik itu lihat lagi di gigi, mungkin masih ada yang tersangkut. Kalau setengah mati untuk dikorek pakai tangan atau kuku, adik-adik bisa menggunakan sikat gigi untuk membersihkan sisa makanan yang ada di dalam. Betul sekali adik-adik. Kemudian ada pun akibat lanjut dari gigi berlubang adik-adik. Ada lima akibat lanjut dari gigi berlubang. Di sini mungkin ada yang tahu akibat lanjut dari gigi berlubang. Ada yang tahu? Jadi adik-adik, akibat dari gigi berlubang itu yang pertama itu tadi seperti yang adik-adik mengalami tadi sakit gigi. Betul sekali. Kinsu, apa tadi akibat yang pertama dari karies gigi atau gigi berlubang? Coba adik Kinsu bisa jelaskan. Nah, adik Kinsu perhatikan di sini ya, kakak jelaskan ulang. Jadi akibat lanjut dari gigi berlubang itu apa tadi? Ada yang perempuan bisa sebutkan? Ada yang tahu dari sakit gigi yang pertama. Kemudian adik punya gusi bengkak, itu yang kedua. Yang pertama sakit gigi, yang kedua
gusinya bengkak. Jadi adik-adik, kalau adik-adik tidak merawat kesehatan gigi dan mulut, maka berakibat yang pertama tadi sakit gigi, kemudian yang kedua gusi bengkak. Lalu adik-adik yang ketiga itu bau mulut. Siapa di sini yang pernah mengalami bau mulut? Pasti semuanya pernah toh? Bangun pagi itu pasti bau mulut, ketika kita makan, kita sikat gigi itu pasti semuanya pernah mengalami bau mulut. Jadi adik-adik, akibat lanjut dari gigi berlubang itu bau mulut, karena adik-adik punya gigi sudah berlubang, terus adik-adik jarang membersihkannya menggunakan sikat gigi atau berkumur, nanti itu sikat gigi yang sakit itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi adik-adik mungkin malu nanti kalau ngomongin teman giginya bau, dia punya mulutnya bau, toh berarti adik malu. Adik bisa lihat ke sini. Siapa yang bisa sebutkan tadi 3 dari akibat dari karies gigi? Sakit gigi, gusi bengkak, dan bau mulut. Terus adik-adik, yang keempat itu giginya adik-adik bisa goyang. Gigi bisa goyang adik-adik karena tadi itu sisa makanan kan ada melekat di gigi. Kemudian adik lama-kelamaan itu adik tidak pernah bersih, terus dia membentuk pelak. Setelah pelak itu ada namanya juga itu karang gigi. Karang gigi itu dia tidak bisa lagi dibersihkan menggunakan sikat gigi. Kalau pelak itu bisa makanan bisa, tapi karang gigi itu harus pergi ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pembersihan karang gigi. Kalau menggunakan sikat gigi tidak bisa, jadi gigi itu akan menjadi goyang. Kemudian adik-adik yang kelima itu penampilannya jelek. Adik-adik kan pasti kalau sakit gigi atau giginya sudah berlubang, pasti adik-adik malu mau senyum dengan orang, toh tidak mungkin bisa tunjuk gigi yang sudah lubang atau yang sudah ompong karena cabut karena lubang. Adik-adik malu. Oleh sebab itu adik-adik ada 5 akibat lanjut dari gigi berlubang. Pintar sekali. Nanti kalau mau jawab silahkan kasih tulisan ya. Adapun cara pencegahan adik-adik, cara cegah untuk adik-adik punya gigi tidak berlubang. Yang pertama itu kurangi mengonsumsi makanan yang manis dan lengket. Itu tadi seperti coklat, permen dan wafer dan lain-lain yang pokoknya yang mengandung manis. Kemudian yang kedua adik-adik harus menyikat gigi. Di sini siapa yang tahu waktu menyikat gigi yang baik dan benar? Ada yang tahu? Belum ada. Jadi adik-adik, waktu menyikat gigi yang baik dan benar itu dianjurkan 2 kali dalam sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Di sini tadi siapa yang sudah sikat gigi sebelum datang sekolah? Berarti semuanya sikat gigi sebelum datang sekolah. Oke adik-adik, jadi menyikat gigi itu pagi setelah adik makan dan malam sebelum tidur wajib untuk menyikat gigi. Kemudian adik-adik yang ketiga, banyak mengonsumsi makanan yang berserat dan berair. Siapa di sini yang suka makan buah-buahan dan sayur-sayuran hijau? Angkat tangan. Ada yang tidak suka? Suka semua? Oh betul adik-adik, baik, karena adik-adik suka mengonsumsi makanan yang berserat dan berair, itu juga dapat membantu untuk mencegah atau mengurangi gigi berlubang, karena itu kan ada dia punya buah-buahan segar, dia ada vitamin di dalamnya. Kemudian adik-adik yang keempat, rajin mengontrol kesehatan gigi dan mulut di fasilitas kesehatan. Biarpun adik-adik punya gigi itu masih tidak sakit, atau adik-adik punya gigi itu adik-adik bilang sehat, tetapi nanti kalau adik-adik pergi di fasilitas kesehatan atau di dokter gigi, nanti dokter itu akan cek pakai alat. Mungkin adik punya gigi itu ada yang berlubang. Oleh sebab itu, adik wajib mengontrol kesehatan gigi. Sebentar kakak tanya lagi habis penyuluhan, yang bisa jawab dapat sikat gigi. Adik-adik wajib mengontrol kesehatan gigi untuk anak-anak 3 bulan sekali. Untuk anak-anak berapa bulan sekali? 3 bulan sekali. Untuk orang dewasa 6 bulan sekali. Untuk orang dewasa berapa bulan sekali? Jadi adik-adik wajib mengontrol kesehatan gigi untuk anak-anak berapa bulan sekali? 3 bulan. Kalau orang dewasa 6 bulan. Jadi itu dari adik-adik cara pencegahan dari gigi berlubang atau karies gigi. Oke adik-adik, itu saja penyuluhan yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik tentang gigi berlubang. Mungkin di sini adik-adik ada yang mau bertanya tentang gigi berlubang ini atau karies gigi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oh ya. Jadi kalau adik-adik tidak mau bertanya, jadi kakak akan menjawab. Kakak akan bertanya. Adik-adik, karena adik-adik di sini tidak ada yang mau bertanya, kakak akan bertanya kepada adik-adik. Tadi kakak waktu jelaskan adik-adik sudah mengerti dan adik-adik tadi sudah bisa menjawab. Oke? Di sini siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari karies gigi atau gigi berlubang? Yang bisa nanti kita kasih dia hadiah.
Metrika range gigi atau gigi berlubang adalah, ada yang bisa jelaskan? Tidak ada? Tadi kan kakak sudah bilang sebentar. Habis ini kakak tanya lagi, adik-adik jawab. Karena adik-adik sini tidak ada yang mau bertanya, jadi kakak bertanya. Di sini tidak ada yang tahu pengertiannya. Oke, kakak jelas ulang. Pengertian garis gigi adalah suatu penyakit yang menyerang jaringan keras gigi yang disebabkan oleh apa tadi, sisa-sisa makanan. Oke, siapa yang di sini yang bisa jelaskan ulang? Suatu penyakit yang menyerang jaringan keras gigi yang disebabkan oleh plak atau sisa makanan. Siapa yang bisa jelaskan ulang? Bisa? Dia tidak apa-apa, sepotong-potong. Bisa? Coba yang berdiri, perkenalkan. Perkenalkan nama. Bisa dipanggil? Coba dijelaskan apa itu pengertian dari gigi berlubang atau garis gigi. Iya. Suatu penyakit yang menyerang jaringan keras gigi yang disebabkan oleh plak atau sisa makanan. Iya. Kemudian disebabkan oleh. Ayo, tepuk tangan untuk Adik Emmanuel. Tepuk tangan. Benar. Kemudian adik-adik, penyebab dari gigi berlubang itu ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa menjawab penyebabnya? Penyebabnya ada dari sakit gigi tadi, gigi berlubang itu apa? Ya, makanan manis-manis. Kemudian ada lagi. Kemudian makan manis-manis seperti wafer, gula-gula. Ada lagi yang lain? Iya, itu. Kemudian adik-adik, bagaimana dari proses terjadinya gigi berlubang? Dimulai dari prosesnya gigi sakit itu dimulai dari apa? Adik-adik sering apa? Iya, sering tidak memiliki gigi. Kemudian itu jadi pintar. Kemudian adik-adik, Iya, makasih. akibat lanjut dari gigi berlubang ini apa? Yang tadi adik jawab itu gigi sakit. Kemudian itu kemudian gusi bengkak lagi. Pintar sekali. Apalagi yang tadi itu? Bau mulut. Bagus sekali. Jadi cara mencegah dari gigi berlubang ada yang tahu? Cara mencegah supaya tidak terjadi sikat gigi. Kemudian berkumur. Kemudian mengonsumsi makanan buah-buahan segar dan sayur-sayuran hijau. Kemudian ini adik-adik wajib mengontrol kesehatan gigi untuk anak-anak berapa bulan sekali? 3 bulan. Untuk orang dewasa? Oke adik-adik, jadi adik-adik semua sudah mengerti tentang pengertian, penyebab, akibat lanjut dan proses terjadinya garis gigi serta dengan dia punya cara mencegah. Oke adik-adik, baik, itu saja penyuluhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga penyuluhan yang kakak berikan adik-adik dapat menerapkan di rumah tentang kebersihan gigi dan mulut, yaitu menyikat gigi 2 kali sehari, rutin mengontrol kesehatan gigi, dan mengurangi mengonsumsi makanan yang manis dan lengket. Oke adik-adik, sekian dari kakak. Selamat siang, terima kasih.